Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Talkshow Sekitar Minang bersama saya Sherly Moren Natasia. Pemirsa, kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Oleh karena itu, ilmu komunikasi berhubungan erat dengan masalah fundamental dari hubungan antar manusia dengan sesamanya dalam bermasyarakat. Banyak prospek pekerjaan dari ilmu komunikasi seperti bekerja di media. Nah, untuk mengetahui lebih detail mengenai ilmu komunikasi, kita sudah bersama narasumber kita hari ini, Ibu Zurmiati SSM Ikom. Kita sapa Uni Zumi, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Eka Sakti Padang. Uni, kita hari ini akan membahas sebuah tema mengenai komunikasi multidisipliner dalam menyongsong era digital. Apa kabar Uni Zumi? Alhamdulillah sehat. Harus sehat Dan semangat harus tentunya. sehat, mental yang sehat, Betul. dan kontrol ego. Kontrol ego, kalimat yang sangat luar biasa. Mental yang sehat, kontrol ego. Karena kalau ego kita dominan itu kayaknya mau baku hantam aja ya. Makanya orang salah mengartikan bukan kontrol emosi sebenarnya, kontrol ego. Emosi itu harus dikasih makan. Emosi itu nutrisi. Contoh rasa kecewa, sedih, bahagia, itu kita kasih makan nutrisi. Tapi kontrol ego wajib. Betapa banyak orang pintar yang tidak bisa kontrol egonya, rusak dunia. Betul. Jadi banyak juga orang sekarang ini yang kontrol egonya sudah lost control gitu ya di Zumi. Ini kita nanti sebelum lost control dan ego ini kita juga akan membahas itu adalah bagian dari komunikasi juga yang akan kita sampaikan ke pemirsa kita yang ada di rumah. Sesuai dengan judul kita, komunikasi multidisipliner dalam menyongsong era digital. Makna yang terkandung dari judul yang kita angkat hari ini, selain kita memberikan pemahaman yang sederhana kepada pemirsa kita apa itu ilmu komunikasi dan komunikasi multidisipliner dalam menyongsong era digital ini. Bagaimana Umi? Kita berbicara ilmu komunikasi menurut Theodorson adalah bagaimana kita menyampaikan suatu informasi secara emosi melalui simbol-simbol. Nah, jadi di dalam komunikasi itu lirikan, bahasa tubuh, tata cara narasinya itu harus pas. Nah, itu komunikasi untuk menyampaikan informasi kita. Contohnya saya dengan Uni. Nah, itu melalui simbol. Pertama gerakan, bahasa tubuh, mata, lirikan mata, gestur. Itu menandakan menghargai lawan bicara atau tidak. Jadi itu satu paket ya. Nah, termasuk tadi ego sama emosi tadi. Itulah yang dimaksud dengan maksudnya komunikasi multidisipliner gitu. Berarti tidak hanya cara kita bertutur, tapi bahasa tubuh kita juga bisa diperhatikan. Kenapa ilmu komunikasi disebut multidisiplin? Karena seluruh lini kehidupan, seluruh mata pencarian kerja itu menggunakan ilmu komunikasi. Betul. Contoh hukum kan, ada hukum komunikasi nggak ada, yang ada komunikasi hukum. Bagaimana mengkomunikasikan undang-undang misalnya gitu. Benar. Dan harus menyampaikan tepat sasaran. Mungkin kalau sekarang versinya udah nggak zaman lagi dengan cara-cara yang formal. Nah, sekarang udah berubah sesuai dengan perkembangan zaman dengan cara yang santai. Tapi tepat sasaran. Nah, cocok setuju ya Udi ya. Ya berarti kita udah bisa ini menyampaikan informasi dan komunikasi yang baik gitu kan pemirsa kita. Luasnya gitu kan, bahasa tubuh, body language-nya gitu. Lirikan matanya gitu, bukan yang lagu lirikan mata, bukan itu beda lagi. Berarti banyak manfaat yang didapat jika seorang memahami dan mengimplementasikan ilmu komunikasi. Nah, tapi Uni melihat kebanyakan nih masyarakat atau mungkin anak muda ya, mahasiswa juga yang apakah benar-benar mereka sudah bisa mengimplementasikan dengan baik? Oke, manfaat komunikasi ini yang dipelajari adalah agar tidak terjadi miskomunikasi, mispersepsi, dan satu lagi, orang memaknai komunikasi itu berbicara. Padahal mendengar adalah komunikasi. Tidak semua orang mempunyai skill mendengar. Betul. Makanya kenapa dikasih telinga dua, mulut satu, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena dengan mendengar itu ilmu sudah dapat. Nah, dengan kita mendengar lawan bicara kita memaknai, kita memahami, itu ego kita akan turun. Nah, ego kita akan turun. Orang kan ketika ngomong itu egonya. Nah, makanya mendengar pun salah satu skill. Manfaat dari komunikasi itu salah satunya dengan mendengar juga. Jadi dengarkanlah lawan bicara kita ketika berbicara, simak jangan langsung ini. Makanya kan kalau di Minang, saya ingat saya kan bukan asli Minang, saya Sunda Melayu Delhi, tapi saya sudah lama di Minang. Saya ingat tuh Katuna Nampe. Kenapa Katuna Nampe itu ada? Karena kita menghargai seseorang melalui lawan bicara. Bagaimana dengan yang sebaya, dengan lebih tua, dengan yang kecil. Nah itu tadi komunikasinya masuk.
Iya, benar-benar. Berarti budaya Minang sudah memaknai itu sejak lama di dalam kampung. Iya, Nah. benar-benar kita paham ini, Mbak. Memang luar biasa, cocok jadi ketua prodi. Nah, ini juga. Berarti Kak, ilmu komunikasi, kalau semua kita memahami bagaimana memaknai dan mengimplementasikan dengan baik, sebenarnya ini prospek untuk ruang kerja pun lebih luas, tidak hanya mungkin hanya kerja di media seperti yang disampaikan tadi. Seperti yang disampaikan ini. Jadi pilihannya bisa jadi pilihan pertama ini untuk ilmu komunikasi ini. Ini contohnya host. Ini kan, ini salah satu nih, salah satu profesi yang bisa digeluti. Tapi dalam budaya berkomunikasi itu karena dia luas, bisa jadi manajemen rumah sakit, marketing communication, terus konseling, konsultan bisa. Nah, ketika kita butuh lobby dan negosiasi, kita butuh konsultan. Itu bagaimana cara memanajemen risiko, ada mata kuliah manajemen risiko nanti itu di S2 ilmu komunikasi itu manajemen risiko ketika menghadapi suatu lawan bicara yang agak sakit itu seperti apa gitu. Jadi memang banyak profesi yang bisa digeluti, broadcasting, terus public speaker yang baik gitu kan. Banyak lah gitu. Karena dia kan multidisiplin itu seluruhnya membutuhkan komunikasi. Berarti kalau untuk ilmu komunikasi ini bagi teman-teman kita mungkin mahasiswa atau teman-teman masyarakat umum juga ini bisa dilatih jika kita praktekkan terus, tidak hanya sekedar kita membaca buku, textbook seperti itu. Nah, contoh gini, saya kan prodi ilmu komunikasi di Universitas Eka Sakti. Mahasiswa saya wajibkan adalah namanya sekarang kan dicanangkan tuh kampus merdeka. Nah, misalnya mata kuliah terkait broadcasting. Hanya berapa persen belajar dengan saya, selebihnya saya kirim keluar. Karena bagaimanapun pengalaman mengalahkan segalanya. Betul. Jadi pengalaman itu ditambah dengan ilmu dia klop. Dia nggak bisa pula dari ilmu saja, pengalaman nggak ada nggak mungkin. Gitu. Jadi dia saling gitu, saling antara siaran malam antara aku dan kamu. Aku dan kamu memang harus jadi satu, menjadi kita, iya. gitu ya. Jadi kalau ilmu saja tanpa ada praktek juga nggak luas nanti luas. kita. Jadi sebenarnya gini, kenapa mahasiswa itu banyak yang tidak di lapangan gagal? Karena dia mempakemkan diri dia, mengkotak-kotakkan diri. Ini loh aku sarjana. Jadi ya karena aku sarjana aku tahu sebenarnya enggak. Dia semua orang ini guru, termasuk tukang ojek, tukang ojek sawah itu guru semuanya. Kalau dia bisa menurunkan egoisme kita belajar. Contoh, ada yang kerja media tapi dia nggak sarjana, kita tarik pengalamannya. Tapi kan sebagian orang merasa, karena aku sarjana, itu yang membuat mahasiswa itu kurang luas di lapangan. Karena bagaimanapun attitude, rasa menghargai itu penting daripada betul. Adab lebih adab utama pada daripada ilmu. Benar. Alangkah bijak baiknya kalau keduanya kita kolaborasikan seiring sejalan. Aku dan kamu tadi. Iya, Betul. Itu yang harus dipahami sebenarnya gitu. Nah benar, seperti yang tadi Uni sampaikan juga, memang banyak. Dilihat pun sekarang mungkin tidak hanya mahasiswa, tapi adik-adik pelajar kita yang jurusan mungkin sekolahnya yang SMK mengambil komunikasi atau broadcast multimedia. Kita harapkan memang itu mereka lincah dalam berbicara, super dalam bergaul. Tapi kenyataannya beberapa yang kita coba alami langsung ini ya Uni, mereka paham di pelajaran mereka, paham, mengerti apa yang akan mereka tinggi, tapi ketika mengimplementasikan dan bersosialisasi dengan lingkungan baru, kaku, mereka nggak bisa gitu. Oke. Pertama, itu ada namanya self-talk. Di dunia komunikasi khususnya psikologi itu self-talk. Kenapa orang ketika dia di ilmu hebat di lapangan dia itu seperti, maaf cetek gitu kan. Karena dia pertama mempakemkan diri dia. Self-talk itu ketika orang sudah self-talknya tinggi, self-talk itu kita bicara pada diri sendiri itu. Nah, rasa percaya diri itu timbul di dalam diri. Contoh, Uni sebelum kemari Uni berdandan. Uni pasti berkaca kan. Nah, dengan apa tujuan Uni mencari rezeki di sini, itu membuat Uni itu semangat karena ada tujuan. Nah, kenapa mahasiswa saya wajibkan mereka praktek lapangan untuk memotivasi itu? Mana tahu berikut dia bisa menjalinkan relasi. Kita semuanya sering berkait gitu. Jadi nggak bisa kita merasa kita paling hebat segala macam. Kita butuh orang, sekecil apapun orang. Nah, intinya turunkan ego juga. Iya, turunkan ego itu berbahaya itu. Tapi tidak segampang itu untuk menurunkan ego, apalagi orang yang tadi seperti disampaikan aku. Loh aku. Nah, bagaimana tips trik untuk bisa menurunkan ego agar kita bisa supel di lingkungan manapun. Tapi nanti kita rehat dulu, kita lanjutkan. Pemirsa, perbincangan hangat akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.
kami dalam talkshow Sekitar Minang. Kita lanjutkan perbincangan hangat dengan narasumber hari ini, Ibu Zumi. Kembali kita lanjutkan. Seperti tadi, segmen sebelumnya kita sudah sampaikan, banyak memang dari kita yang paham tentang banyak ilmu, apalagi memang di bidang pekerjaannya sendiri, mahasiswa, adik-adik pelajar kita. Namun ketika mengimplementasikan berbeda, mereka kaku malahan, tidak support, seperti yang disampaikan ego. Bagaimana cara untuk menurunkan ego? Kadang ada rasa gengsi, ini kan aku bisa. Bagaimana tips-triknya ini? Oke. Ini yang saya sebagai pengalaman pribadi ya, ilmu ada namanya teori Duncan. Ketika orang berilmu, dia merasa paling tahu segalanya. Dia naik dulu tuh. Ketika dia naik, orang tuh kecil aja sama dia. Ya, betul. Ketika dia sudah turun, dia tahu cara menempatkan diri. Nah, yang membuat ego itu akan turun pertama adalah umur. Umur akan menentukan seseorang. Karena pada saat muda itu kan jiwa itu berubah, gitu kan. Yang kedua, pengalaman hidup. Pengalaman hidup banyak-banyak pengalaman itu harus kita alami dari orang lain. Saya sangat menghargai ini contoh ya, fenomena sosial. Saya saksi perceraian orang itu sudah 7 kali. Oke. Teman-teman saya banyak janda, bukan berarti janda itu bagaimana, enggak. Karena kita cari yang membuat image janda itu jelek. Betul. Oke. Nah, saya belajar dari mereka, bukan harus saya menjadi itu. Saya belajar bagaimana mereka sebagai kuatnya single parent. Nah, di situ ego saya turun. Iya. Karena kita memahami orang. Nah, pertama perbaiki circle kita. Kalau mau ego itu bagus, circle dulu. Jangan misalnya kita bergaul sama circle yang suka ngejek, suka bully, gitu. Ya betul, akan kayak gitu. Akan kayak gitu kita gitu. Jadi memang psikologis komunikasi yang ilmu manusia itu sampai akhir hayat harus dipelajari. Contoh bagaimana memahami dalam hal kita berbicara, selesaikan dulu baru saya ngomong, karena memang itu ego tuh luar biasa, kalau nggak dikontrol tuh berbahaya. Bisa terjadi perang gitu ya kalau itu yang membuat kita contoh kadang kita punya pemimpin yang emosinya katanya bisa kontrol emosi tapi egonya mau menang sendiri. Ketika ada buahnya menyampaikan sesuatu egonya, padahal sebenarnya harusnya kontrol egonya. Dengarkan dulu nanti baru sampaikan, jangan belum ini loh Pak, nggak usah, ini yang benar gitu. Banyak kejadian semua lini pekerjaan begitu. Banyak ini juga bagian dari curhat gitu. Nah memang ini bisa dipelajari sesuai dengan pengalaman juga, sesuai utamanya usia. Jadi kalau usianya udah nambah belum berubah juga ya, mungkin artinya harus dibenerin lagi. Usia mendekati 40 udah karakter lagi. Nah, hati-hati di usia 40. Itu cobaan dari kita kalau kaum muslim kan itu tuh di usia 40 tuh adalah hal-hal sakral itu. Mau itu yang menentukan di akhirat nanti. Baik atau tidak. Gitu. Betul. Jadi kalau orang yang sudah 40 plus, kalau belum berubah ya itulah karakternya. Sampai nanti menjelang akhir hayatnya. Betul. Jadi kita diberikan akal pikiran, kita saja yang memfilter. Benar ini. Nih, balik kita kepada tema kita ini sebenarnya bagian dari tema kita, pembahasan kita kita sampaikan luas gitu, tidak hanya sekedar ilmu komunikasi. Nah ini juga sekarang kita ini sudah memasuki dunia digital revolusi 4.0. 4.0. Bagaimana kaitan ilmu komunikasi dengan era digital? Dia sama sebenarnya kayak sumber air, kita butuh minum kan, dan tidak bisa dipisahkan karena di situ dia di era digital ini kita butuh namanya personal branding. Betul. Nah, di dalam mata kuliah ilmu komunikasi itu ada namanya itu opini publik. Dengan cara kita mempersonalkan diri kita, brand image diri kita butuh namanya opini publik dan public speaking. Nah, public speaking itu gestur tubuh juga, narasi yang harus kita buat seperti apa. Nah, kenapa era digital ini harus sangat diperlukan di dunia komunikasi? Karena kita agar terhindar dari berita hoax. Nah, terus buzzer segala macam. Kau kan kalau kejam netizen kalau mau komentar itu yang paling kejam. Nah, itu kurangnya literasi digital tadi. Literasi digitalnya kurang. Gitu. Jadi kita dengan kaitan dengan ilmu komunikasi di era digital itu meningkatkan literasi digital melalui kacamata opini publik, terus komunikasi audiovisual kita juga. Nah, terakhir itu adalah namanya public speaking kita. Kan wajib. Nah, itu tadi. Nah, perluaslah. Kalau misalnya pendidikan itu mahal, pendidikan bisa dari manapun. Jadi perluaslah literasi digital agar mengurangi hambatan-hambatan ini. Nah, termasuk namanya kita memperbaiki narasi kita. Narasi digital kan tadi kita tuh kita pernah temui itu, dia orang berpendidikan tapi kalau sudah buat status tuh kayak orang semana gitu kan.
Nah, Kayaknya kita pun miris gitu melihat. miris, terus seolah-olah rahasia rumah tangganya pun disebutkan di situ. Nanti yang nggak tahannya gini, colek ya yang, padahal suaminya di sebelah dia. Ngomong aja langsung kenapa gitu kan? Itu ingin dilihat orang, padahal itu sebenarnya hal yang bukan Privacy itu sebenarnya. gitu. Di Indonesia suka tuh mengumbar hal-hal privasi Betul. sebagai untuk konten. Itulah hambatan dari era digital itu. Nah, tapi itu kan sedang trennya saat ini. Oke. Karena udah juga menyinggung itu. Hal-hal pribadi dijadikan konten, tapi Oke. kan di sana nanti bisa dimonetisasikan gitu. Iya, karena ini tadi. Iya, ada Tadi, ini ya gitu. Kalau sebagian orang yang ini tendensinya apa dulu? Misalnya kalau hanya uang, rasa malu pun hilang pun nggak masalah. Tapi kalau ilmu itu hal memalukan. Walaupun di dunia barat itu banyak kekurangan, tapi dari literasi dia luar biasa. Karena dia konten itu nggak mau dia kalau nggak berilmu. Kalau kita hal-hal yang memamerkan tas mewah, jilbab mahal, hal-hal yang aduh apa sih ini gitu. Tapi masyarakat kita suka. Itu tadi pengetahuan terhadap literasinya kurang. Nah, kita lihat memang kalau sosial media, salah satu bentuk sosial media gitu. Oke. Gitu. Materi atau konten-konten yang santai itu lebih banyak viewernya, penontonnya dibanding mungkin materi atau konten-konten yang serius seperti inspirasi atau segala macam jenis itu yang serius tidak terlalu banyak viewernya, malah yang santai seperti memperlihatkan kemegahan atau mungkin yang tidak ada segi ilmunya di sana lebih banyak malah. Oke, ini salah satu tantangan bagi edukasi, bagi konten-konten edukasi. Nah, era digital ini tidak bisa hanya isi konten saja, tapi tampilan. Jadi cari tampilan yang ringan, tapi masuk edukasinya. Nah, gitu, masuk edukasinya. Jadi kesannya ringan, nggak perlu harus seperti membaca berita misalnya gitu kan, keras gitu, santai. Misalnya gini, hai teman-teman, yakin dalam dunia ini harus kita kontrol emosi gitu. Nah, nggak harus, ya sebenarnya itu kontrol ego. Ayo cari kontrol egonya apa. Nah, gitu. Bisa jadi orang tertarik, bahasanya pun santai gitu. Jadi otomatis yang konten-konten yang kesannya nggak berguna gitu, maksudnya memamerkan kekayaan, fashion segala macam itu tuh akan hilang dengan sendirinya gitu. Berarti carilah kalimat yang sederhana tapi kena gitu, daripada egonya jangan tinggi-tinggi, nanti banyak orang marah. Nanti kesan kita menjudge orang nggak boleh. Makanya itulah gunanya public speaking gitu. Karena kita tahu narasi yang mana yang pas itu dimasuk halaman mana dulu. Gitu, makanya era digital kaitan dengan komunikasi, public speakingnya itu sangat dibutuhkan. Dan semua orang bisa. Pasti bisa. Nggak ada nggak bisa nih kalau nggak belajar gitu. Benar, intinya belajar. Nanti segmen selanjutnya kita belajar lagi. Kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan hangat dengan narasumber kita, Ibu Zumi. Masih pembahasan yang mengenai ilmu komunikasi, Bu Yumi. Kita udah tambah ilmu nih, break tadi. Ibu Yumi ini, kita memang di era digital saat ini memang memberikan banyak sekali kemudahan dan kemudahan salah satunya adalah untuk mengakses hal-hal yang kita ingin tahu ini. Nah, dari segi ilmu komunikasi tentu banyak manfaat dari era digital saat ini. Ada manfaat, tentu juga ada yang kekurangan. Bagaimana kita menyikapi manfaat dan tantangan di era digital saat ini? Tantangannya adalah literasi digital setiap orang, penerimaan literasi digital seorang kan berbeda. Nah, makanya kadang di dunia era digital itu kebablasan semua kan, konten-konten yang tidak tersaring. Nah, itu salah satu tantangan. Berita hoax, terus buzzer, komentar-komentar yang kadang tidak beretika, mengandung sara, body shaming. Terus menganggap sesuatu gejala kesehatan mental itu dijadikan lelucon. Nah, gitu. Makanya itu tuh tantangan di era digital. Mudah mendapat informasi, tapi tidak bisa memfilter. Nah, itu tuh tantangan terbesar itu. Dan banyak kejadian ketika kita sudah menonton sesuatu, ketika kita tidak punya kemampuan untuk memfilter, terkadang bisa katakan kita menjadi gila, bisa ikut yang ada di sana. Dia secara nggak langsung psikologisnya gini, ada termotivasi untuk melakukan hal itu.
Jadi hati-hatilah memilih idola, walaupun idola itu sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya apa yang kita tonton tuh, manusia itu ditentukan dari kualitas manusia, apa yang dimakan, apa yang dibaca, apa yang ditonton, dan apa ditemani. Apalagi untuk anak-anak sekarang juga sebelum ini 2 tahun belakangan pandemi, sekolah daring, kuliah daring, otomatis anak-anak lebih banyak kegiatan di depan laptop atau handphone mereka, dan semua akses pun, tugas pun daring, mencari pun melalui internet. Tapi tanpa dicari pun ada beberapa hal-hal yang muncul. Nah, itulah gunanya ilmu parenting. Makanya orang kalau punya anak nggak harus nggak gampang punya anak, nggak sekedar melahirkan aja. Ilmunya ada, semua dunia ini ilmunya ada, ilmu parenting. Ketika anak kita candu HP, kita ajak dia bernegosiasi, bercerita. Contoh pulang sekolah, nah apa kejadian hari ini? Tadi gini-gini, ajak dia sebagai teman, isi bonding dia. Nah, kan orang tua kan kadang enggak, isi bonding gini. Ketika kita isi egonya, kasih makan psikologisnya, dia nggak akan butuh pengakuan orang di luar. Betul, karena sudah dapat dari orang tuanya. Contohnya Uni, anak pulang, tadi belajar apa aja nak, gitu kan? Terus apa aja tadi kejadian? Oh, gini mah, kata dia gitu. Nah, anak percaya, jangan dihakimi. Nah, itulah gunanya ilmu tadi. Balik lagi kan ego. Nah, orang tua juga kadang ego, merasa orang tua nih, saya orang tua gitu, padahal salah, bisa jadi kita pun salah gitu. Jadi sebagai orang tua pun kita belajar ilmu komunikasi, tetap belajar pun demikian. Kita semua komunikasi ini kan semua bidang kehidupan kita pelajari. Dan ini juga sebenarnya dan juga kan sudah jalan ini. Bagaimana persiapan kita sebagai generasi milenial ini untuk menghadapi era digital agar kita nantinya tidak kebablasan. Oke. Pertama, kita pelajari ilmu public speaking. Nah, public speaking itu di situ ada namanya body language, terus gestur, segala macam, terus tata cara, etika dan segala macam itu dipelajari. Kalau misalnya kita mau di era digital ini kita komunikasinya bagus, nah ilmu dengan adab itu sejalan. Nggak bisa kita membanggakan ilmu saja. Nah, terkadang ada tuh pernah kan ketemu orangnya pintar, hebat, dia mungkin pembaca berita segala macam, tapi rasa empati ke orang nggak ada. Benar. Iya, jadi dia dibencilkan ya. Iya, betul. Ada. Gitu kan, jadi, nah itu tadi. Jadi harus diusahakan sejalan. Tapi kalau ini adab yang utama, jangan. Ini ilmunya sudah tinggi, tapi adabnya aduh ke bawah. Karena apa? Di atas lagi masih ada lagi. Benar. Jadi kalau ibarat orang di atas lontong ada kerupuk. Nah, zaman sekarang tuh bukan tandingan untuk siapa yang ilmunya siapa ya. Zaman sekarang tuh kolaborasi. Nah, kalau di dunia perempuan, woman support woman. Betul. Gitu. Kalau orang kan kalau kompetisi bagus, tapi saatnya sekarang kolaborasi. Iya, bukan kompetisi. Udah nggak zamannya itu. Benar, jangan ini aku loh, ini aku gitu. Aku, ini aku, kamu jadi kita. Nah, iya. Gitu. Nah, inertia tuh berbahaya loh. Kenapa saya merinding loh? Nih ngomongin ini serius. Semua pertanyaan ini. Inertia itu kita punya inertia terluka. Misalnya di masa lalu kita sering direndahkan orang. Ketika kita sukses, oh ini ya aku tunjukkan ya karena aku dulu sering direndahkan. Enggak. Kesalahan itu adalah kita ingin membalaskan dendam karena di masa lalu kita dihinakan. Padahal sebenarnya kita kalau misalnya mau jadi sukses agar lebih baik dari diri kita yang dulu. Orang yang inertia yang tidak terkontrol itu bisa jadi dia sangat haus dengan validasi orang lain. Dan itu banyak. Nanti anak itu seperti itu tuh, karena nggak dapat dari orang tuanya. Bonding itu adalah misalnya ketika anak ayam di dalam sangkar, burung dalam sangkar kan dilibet sama induknya, itu bonding gitu. Bahwa nyaman dia di sekitar orang tuanya. Kalau nggak kita kasih, dia akan minta bonding pengakuan di luar. Iya kalau lingkungannya bagus, kalau enggak, itulah kejadian anak-anak yang terjerumus pada mungkin narkoba, pergaulan bebas, karena mereka tidak dapat perlindungan dan juga kasih sayang dari rumahnya. Ditambah lagi era digital gampang, apalagi anak laki, betul. Hati-hati sebagai orang tua kita ya. Intinya jangan lepas kasih bonding itu ke anak kita. Betul. Makanya wajar pulang kita tanya, puji anak kita, ganteng kali lah anakku nih. Kalau di Melayu kayak buah hati itu dibilang Tan Payung. Saya bilang ke ponakan saya kalau pulang, Tan Payung udah pulang. Umi kata dia merasa dicintai. Benar. Dan tidak butuh pengakuan dari orang lain. Bujang mami. Walaupun udah
besar pun disempit ya, pasti di hatinya ada kegembiraan. Benar-benar, kita saja yang sudah segini juga kalau digini pasti senang gitu kan. Ya. Walaupun sudah apa sih, ada senangnya luar biasa. Berarti memang ilmu komunikasi ini sangat luas, apalagi nanti kita memang jurusan kuliah kita ilmu komunikasi, cakupan juga sangat luas dan bisa ditempatkan di mana-mana. Sebenarnya begitu, khusus pun untuk parenting itu sangat luar biasa. Profesi di rumah sakit jiwa pun pakai ilmu komunikasi, pakai ilmu jiwa. Ngomong sama anak-anak seperti anak-anak, ngomong sama pasien sakit jiwa kayak orang sakit jiwa kita. Jangan ngomong, jangan bicara harta sama orang miskin, itu nggak tandingannya. Jangan bicara pendidikan sama orang nggak sekolah, nggak tandingannya. Ikuti alurnya, baru masukkan di situ. Ibaratnya kita tempatkan diri kita dengan siapa lawan bicara kita. Jadi sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah pintarnya seseorang, tapi pandai menempatkan diri. Nah benar, tapi Itu biasanya banyak yang tidak pandai menempatkan diri. Pandai menempatkan diri salah satu ilmu komunikasi loh. Betul. Pasti. Orang-orang yang sudah bisa menempatkan diri, komunikasinya sudah. Karena orang yang bisa menempatkan diri hanya orang yang bisa mengontrol ego. Berarti orang yang belum bisa berarti egonya masih tinggi. Ini kita kayaknya untuk satu episode nggak cukup, ini kita harus bikin episode selanjutnya bisa membahas ilmu komunikasi atau ilmu lain, karena seperti yang Uni sampaikan tadi, ilmu komunikasi tidak hanya untuk prodi komunikasi saja, tidak hanya bagi teman-teman kita yang kuliah di prodi komunikasi saja, tapi ini cakupannya luas, bisa juga untuk kita membahas parenting adalah ilmu komunikasi. Jadi ini terakhir ini Uni closing statement mengenai ilmu komunikasi di era digital kita kepada pemirsa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumiati, Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Eka Sakti. Ilmu komunikasi adalah ilmu multidisiplin ilmu. Di semua lini kehidupan butuh ilmu komunikasi, termasuk era digital. Nah, era digital ini sangat penting literasi digital melalui public speaking yang mumpuni. Jadi perbaiki public speaking kita sebagai soft skill agar di era digital kita bisa menjadi literasi komunikator yang baik. Terima kasih. Intinya kita sama-sama perbaiki, tidak ada yang tidak bisa. Tidak bisa. Saling ngobrol saja kita bisa. Oke, Uni Zumi, nanti kita cari jadwal lagi, kita ngobrol lagi, mungkin kita bahas tema-tema yang selanjutnya yang menarik. Ini super woman. Bisa jadi kita bahas sesuatu yang sedang tren atau hits di Kota Padang ini. Uni Zumi, terima kasih waktunya. Setelah berbagi informasi kepada pemirsa kita yang ada di rumah. Dan pemirsa, demikianlah pembahasan menarik perbincangan kita hari ini. Saya Serli Moren Natasya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.